Hari ini kita udah sampai di sirkuit Mandalika, nyetir dari Jakarta naik Omoda E5. Nah, kira-kira mobilnya proper nggak sih dibawa luar kota jauh gini? Yang kedua, berapa kali ngecharge, terus biayanya berapa? Dan kira-kira ribet nggak sih dibawa jalan jauh? Simak videonya. Selamat datang di Autofun Indonesia. Ini hari Minggu, pagi-pagi tanggal 21, kita lagi siap-siap untuk berangkat ke sirkuit Mandalika, nanti finishnya tapi melalui beberapa etape, dan kita berangkat dari PLN Icon Plus setelah ngecas 100%. Kita naik Omoda E5, mari! Kami berangkat dengan 3 mobil Chery Omoda E5 serta rombongan mobil listrik lainnya yang bakal ngelintasin tol Trans Jawa sampai bener-bener habis. Di hari pertama ini nggak main-main, alias bakal finish di Surabaya untuk etape pertama. Nah, kita baru aja lewat gerbang tol Cikampek Utama, dan sekarang posisi baterainya ada di 80% serta sisa range-nya di 343 km. Yang mana itu cukup ekuivalen ya dengan tadi kita berangkatkan 100%, estimasi jaraknya ada di 428 km, yang mana trip meter kita nih sekarang ada di 84,9 km. Jadi kalau kita jumlahin kurang lebih ya memang segitu estimasinya, tapi hal itu tuh sangat dinamis karena bakal bergantung sama gaya mengemudi kita selama di perjalanan nanti. Nah, makanya juga gua bakal mampir nanti di rest area kilometer 200-an untuk isi ulang lagi. Dan itu memang jadi hal yang cukup penting ketika kita touring jauh naik mobil listrik. Kita harus tahu dulu posisi SPKLU itu ada di mana aja sampai tempat tujuan dan ketika pulang lagi. Terus berikutnya adalah kita juga harus tahu tipe-tipe chargernya. Misalnya nih, ada yang AC charger, ada juga yang DC charger yang untuk pengisian daya cepat. Dan itu variatif juga. DC charger tuh ada yang 25, 50, 100, sampai 200 kW. Tuh, dan itu akan berpengaruh sama durasi kita charging. Dan kita juga harus tahu kemampuan mobil yang kita bawa itu sanggupnya nerima sampai yang berapa kilowatt. Gitu teman-teman. Jadi ikutin aja ya. Dan setelah jalan 230 km-an, rombongan Chery milih rest area 228A karena ada ultra fast charger 200 kW, meskipun sebenarnya pas sampai sini baterai masih sisa 47%, yang nunjukin sisa range 203 km. Masih panjang, tapi kita isi penuh lagi supaya pas sama waktu istirahat makan siang biar efisien. Ngepasin waktu dan planning gini salah satu yang penting nih ketika bawa mobil listrik. Jadi kita baru beres ngecharge nih di ultra fast charger yang 200 kW, dan total durasinya itu dari 47% sampai 100% penuh itu di sekitar 50 menit. Dan yang kita beli adalah 36,42 kWh, yang mana biayanya sebesar 97.000. Nah, ini biaya segini tuh bisa beda-beda ya tiap SPKLU. Ini kita pakai yang boleh dibilang termahal karena ini ultra fast charger. Dan si Chery Omoda E5 ini bisa menerima sekitar 80-an kilowatt ketika lagi charging. Jadi ketika kita diisi di 150 atau 200 itu pasti pengisiannya optimal. Makanya cuma 50 menit penuh. Kita lanjut lagi ya. Habis ngecharge tadi, kita udah jalan sekitar 80 km-an, ini di kilometer 310. Dan si baterai udah mulai turun ke 74%. Kenapa? Karena tadi habis ngecas itu sempat dipakai ngadem dulu di sana agak lama, jadi idle, yang mana nggak nerima regeneratif braking dan kawan-kawan. Terus gua pakai lagi agak ngebejek di sini, agak konstan di atas 100 kadang-kadang gitu, rata-rata selalu di 100-an lah gitu. Yang mana juga gua jarang memanfaatkan si regeneratif braking. Tapi ternyata turunnya masih nggak sesignifikan itulah gitu, masih oke. Range-nya pun sisanya pas penuh tadi kan di sekitar 429 km, sekarang sisa 316 kilometer. Memang itu balik lagi akan ada perubahan pastinya sesuai dengan gaya mengemudi teman-teman gitu. Anyway, gue sebenarnya dari tadi walaupun gue ngebejek nggak pernah mindahin dari mode eco, karena menurut gue di mode eco pun udah cukup banget gitu untuk kita sedikit pencet gitu pedal akseleratornya, effortless banget untuk bisa nyusul kendaraan di depan gitu, atau mau lagi nanjak atau apa, nggak usah banyak-banyak. Dari tadi juga powernya tuh cuman sekitar belasan persen sampai 20% yang dipakai gitu untuk si throttle-nya sendiri, dan itu bisa untuk melaju yang agak kenceng gitu loh teman-teman. Nah anyway, dia juga memang punya beberapa mode berkendara nih. Ini yang eco, terus ada normal mode, ada juga sport mode yang memang responnya jadi makin tajam banget teman-teman. Dan ini
Memang seru, cuman mungkin nanti kita nyobainnya di Mandalika kali ya. Kalau di sini sih cukup aja pakai Eco. Sementara soal handling Omoda E5 untuk jalan bebas hambatan sejauh ini kerasa firm, nggak ngelayang sama sekali. Dan memang suspensinya kalau dibuat Spektrum nih sedikit mengarah ke stiff alias kaku. Paling nggak kalau kita bandingin sama yang bensin, yang mana menjadi hal positif juga karena kendalinya jadi lebih direct. Secara bersamaan redaman suspensinya juga masih comfort saat ketemu gelombang, solid lah. Perbedaan rasa ini juga bisa dipengaruhi dari adanya baterai di tengah yang membuat si bobotnya lebih center. Serta memang suspensi belakang versi elektrik ini menggunakan tipe independent multi-link. Makanya soal handling dan suspensi rasanya lebih optimal. Dan soal fitur safety-nya sendiri, di sini juga udah lengkap sebenarnya. Dan yang paling simple yang bisa kita lihat adalah di depan cockpit sini nih. Jadi ada display yang ngeliatin mobil kita lagi jalan secara real time tuh. Jadi kalau misalnya kita lagi di line paling kiri, dia akan ngebaca di line paling kiri dan divisualisasikan dengan jelas serta dengan kecepatan yang mirip juga gitu loh teman-teman. Dan ketika kita misalnya nih agak terlalu kanan di line-nya, di cockpit sini bakal divisualisasiin juga, jadi kita lebih cepat ngeh lah bahwa kita ternyata nyetirnya terlalu deket sama garis-garis nih gitu. Terus ini juga nih, dia juga ngegambarin bahwa ada kendaraan apa di depan. Misalnya ada truk, di sini bakal digambarin pakai visual yang kendaraan besar. Ketika misalnya berubah ada kendaraan kecil, visualnya juga akan menyesuaikan menjadi kendaraan kecil misalnya gitu. Jadi komplit banget lah di sini memvisualisasikannya. Sementara untuk ADAS-nya sendiri tentu udah komplit juga. Jadi ada rem otomatis depan yang itu biasanya jadi perangkat paling utama dari sebuah mobil yang punya ADAS. Dan dia juga punya adaptive cruise control yang bisa nyesuain kecepatan sama mobil depan tuh sampai berhenti, sampai macet-macetan. Jadi kalau ngerayap tuh kita bisa pakai adaptive cruise controlnya tanpa perlu capek-capek nginjek rem lagi sama nginjek gas lagi. Jadi udah sangat-sangat fungsional. Dan ketika kita aktifin si adaptive cruise control, selain ada lane correction, dia juga ada kayak followingnya gitu, ada following ke marka jalan. Jadi setirnya tuh bisa berbelok secara otomatis teman-teman. Oh, ini dia nahan juga di tengah-tengah untuk tetap center, tetap dalam safety zone. Jadi jalan-jalan tol kayak gini memudahkan kita untuk perjalanan lah gitu, bikin nyaman walaupun kita tetap harus aware ya dengan keadaan di depan dan tetap harus pegang setir karena ini hanya sebatas assist, bukan pemutus risiko kecelakaan, hanya pencegah. Perjalanan kita lanjut sampai rest area 519A untuk kembali melakukan pengecasan karena baterai udah di angka 18% dan juga sekalian beristirahat makan malam. Yang tersedia adalah charger DC 25 kW, jadi pasti nggak bisa secepat sebelumnya. Untuk sampai ke 80% membutuhkan waktu 1 jam 49 menit. Dari situ kami memutuskan jalan lagi karena waktu istirahat dan makan udah kerasa cukup. Baru deh, sebelum masuk Surabaya, tepatnya di rest area 725A, kita ngisi sedikit sambil peregangan. Dan juga biar aman. Sebetulnya estimasi range dan jarak ke hotel masih surplus 2 kali lipat, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga selagi ada chargeran dan emang mau istirahat. Cuma ngisi 20 menit kok. Akhirnya sampai hotel di Surabaya dari posisi baterai mobil terakhir 40%, sisa 33%. Malam itu bakal dipenuhin lagi tentunya sama tim Cherry, biar pagi tinggal berangkat ke Banyuwangi. Di sini juga gue mencatat konsumsi daya rata-rata si Omoda E5 ketika mayoritas pakai jalan tol dan kecepatannya relatif konstan. Yang nantinya akan jadi pembanding nih, begitu lewat jalan biasa. Kita lihat nanti ya, seberapa signifikan si bedanya itu. Hari ini kita lanjut lagi mau jalan dari Surabaya ke Banyuwangi. Ini udah agak setengah 12 karena kita semalam tidurnya lelap banget. Dan hari ini gua nggak terlalu banyak nyetir karena yang nyetir bakal Mada. Si hijau ini gua nikmati di bangku penumpang kiri. Oke, kita berangkat lagi ke Banyuwangi. Jadi kita udah keluar dari tol Trans Jawa dan sekarang lewat jalan biasa. Jadi jalan provinsi yang Pantura itu teman-teman. Emang arah ke Banyuwangi itu jalannya ya begitu, udah nggak ada tol lagi. Dan dari hotel tadi anyway, baterainya tuh kan udah penuhin ke 100%, yang mana nunjukin estimasi sekitar 429 km. Emang biasanya segitu. Dan sekarang setelah kita jalan 139,2 km, itu udah berkurang ke angka 60%, yang mana estimasinya adalah 259 km. Sebenarnya sampai Banyuwangi kalau kita kalkulasi nggak perlu ngecharge lagi, tapi biar aman deket-deket sini kita mau ngecharge lagi supaya lebih aman aja, siapa tahu macet atau enggak nanti ada sesuatu, ya itu lebih enak lah. Kalau naik mobil listrik itu lebih baik memang ketika ada kesempatan istirahat dan ada chargeran, mendingan kita isi aja. Dan kebetulan nih emang jam-jam agak lumayan macet ya di jalur Pantura ini karena mungkin mulai orang bubaran pabrik apa segala macam. Untungnya Mas Mada yang mengemudi. Gue menikmati bangku penumpang karena ternyata ada ventilated seat yang bisa kita atur sampai 3 level gitu dinginnya. Tuh, set, punggung adem, duduk
tidur nyenyak. Bahkan urusan dingin-dinginan itu nggak cuma sampai ventilated seat. Jadi di konsol boxnya si Omoda E5 ini ada chiller juga. Jadi minuman kalian kalau dibekal bisa tetap adem sepanjang jalan. Setelah macet-macetan, melalui jalur berkelok, ngelewatin Python saat menuju sunset, rasanya tuh kayak udah mau sampai, soalnya deket pantai. Padahal masih jauh. Dari situ kita lanjut lagi makan malam dulu sambil ngecharge di situ Bondo, walaupun baterainya masih sisa 47% waktu sampai di SPKLU. Tapi nggak apa-apa, penuhin lagi, toh ngisinya cepet karena ini ultra fast charger. Pas udah penuh, jalan lagi lewat jalur yang makin sepi nih. Tim Ekspedisi Merah menemukan traffic di Google Maps, kuning padat. Padahal di jalan daerah Baluran telek kosong. Lagi pada mudik kali ya, kitanya aja yang nggak bisa lihat. Baru deh dari situ nyampe di Banyuwangi dini hari dan pagi-paginya berangkat ke pelabuhan tanpa ngecharge ulang. Baterainya masih banyak men, harusnya cukup nih. Ini udah hari ketiga ya Van ya? Kurang lebih udah hari ketiga. Ini waktunya kita nyebrang dari Banyuwangi ke Bali. Dan ini adalah pulau pertama yang bakal kita seberangin. Mudah-mudahan hari ini juga kita berhasil untuk nyebrangin ke Lombok juga. Tapi ya seenggaknya kita udah berhasil nih nyampe di pelabuhan. Di Pelabuhan Ketapang, udah masuk kapal. Dan posisi baterainya adalah sekarang 75%. Yang mana range-nya sisa 321 km. Ini terakhir gua ngecharge 100% itu ya di situ Bondo kemarin. Dan memang perjalanan yang non-tol itu umumnya pasti lebih irit gitu loh si average consumption-nya. Ini mestinya sampai Bali masih cukup jauh deh jangkauannya. Tapi kita bakal ngecharge lagi nyari chargeran di Bali. Nyebrang ke Bali itu nggak gitu lama, 45 menit aja. Dan ini adalah momen tersingkat gue selama ngunjungin Bali karena akan langsung ngejar kapal ke Lombok di hari yang sama. Jadi agak rasa rally nih, ngegas dari Gilimanuk, lewat jalur tengah. Deg-degan dulu karena ternyata lagi ada upacara adat yang tentunya macet. Tapi akhirnya berhasil juga kita naik kapal di Padang Bayi jam 6 sore. Kapal feri besar gini kurang lebih makan waktu 5 jam sampai Lombok. Turun kapal, posisi baterai terpantau masih sangat cukup yaitu 42% atau nyisain jarak tempuh sekitar 178 km. Jadi sampai hotel nggak perlu ngecharge lagi, bahkan kalau mau diterusin paginya ke Mandalika juga masih surplus banyak. Dan boleh dibilang ngecharge terakhir kita itu ya di situ Bondo, alias bisa lompatin 2 pulau sekaligus tanpa isi ulang lagi. Konsumsi dayanya juga pas dicek jauh-jauh lebih efisien ketika lewat jalur berkelok tanpa tol. Macet-macetan, stop and go karena regeneratifnya lebih banyak bekerja. Maka dari itu konsumsi baterainya juga terjaga. Lumayan jauh nih average-nya dibanding perjalanan Jakarta ke Surabaya. Padahal si settingan regeneratifnya itu dari awal kita set paling rendah. Touring terpanjang gua pakai mobil listrik ini akhirnya finish juga pagi-pagi di Mandalika. Tinggal nikmatin sirkuitnya sambil eksplorasi si Omoda E5. Nyampe juga nih Mandalika. Dan di Mandalika ini ternyata kita boleh eksplorasi sirkuitnya pakai Omoda E5. Jadi dibebasin aja mau seeksploratif mungkin. Tapi disclaimer, ini mobil balik lagi tetap dia sebuah crossover yang punya ground clearance cukup tinggi. Jadi bukan mobil yang benar-benar proper untuk sirkuit. Maka dari itu kita juga ngetesnya nggak sebrutal itu juga ya teman-teman. Tapi seenggaknya mungkin bisa ngegambarin gitu loh. Nah, pertama kita pindahin dulu modenya ke mode sport yang mana rasa respons pedal akselerator udah pasti ini beda, ini langsung sensitif banget. Terus yang kedua adalah bobot setir yang juga bisa diatur jadi lebih berat gitu teman-teman. Untuk di sirkuit ini jadi kita lebih pede nih. Kita coba, kita jalan agak kenceng. Ini tikungan, set. Iya. Ini nikung di, walaupun nikung besar di 120-an, mobilnya masih cukup stabil. Kita ngerem di 100 aja, nggak usah aneh-aneh karena ini sebuah crossover. Bagaimanapun masuk Apex. Ini mobilnya masih seru. Jadi body roll udah pasti ada. Namanya sebuah crossover pasti masih punya body roll. Tapi sebenarnya si Omoda E5 ini kalau kita siksa gini, dia masih ada di ranah yang cukup stabil ya, walaupun balik lagi tadi gue bilang ada sedikit body roll, tapi ini karena mungkin suspensinya di belakang juga udah independen, berbeda dengan suspensi yang ada di versi bensin, jadi juga kestabilannya serta sasisnya itu lebih terasa kaku. Nah, steeringnya juga cukup direct untuk ngebawa si mobilnya ke arah yang kita inginkan. Memang ada sedikit rasa comfort di sini, dimana tidak setajam itu. Tapi untuk sebuah crossover, ini lumayan banget teman-teman. Powernya tuh bener-bener instan teman-teman ketika kita masuk ke mode sport.
Dan ini nikung cukup kenceng, dan ternyata bangkunya lumayan suportif juga untuk ngejaga kita di posisi yang benar gitu, karena ini mungkin model-model semi bucket seat dengan headrestnya yang nyambung gitu teman-teman, tapi ya headrestnya masih nyaman juga loh untuk kita senderin. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi dulu 0 sampai 100 km per jam. Gue sendirian, terus AC juga mau gue matiin biar optimal. Set, udah di sport mode. 1, 2. Oke. Terus nah, hasilnya jauh lebih baik, yaitu di 7,19 detik. Dan ya, memang ini mobil ternyata cukup kencang teman-teman, bahkan untuk ukuran sebuah crossover dengan berbasis elektrik. Overall, biaya charge yang dikeluarin dari Jakarta ke Mandalika nggak sampai 500.000 dengan interval 5 kali ngisi. Sementara biaya tol itu hampir 1 juta dan biaya nyebrang pakai kapal itu totalnya 1,4 jutaan sampai Lombok. Siapa tahu pada mau ngetes road trip juga, biayanya segitu ya. Dan di samping performanya, si Omoda E5 sendiri punya fitur yang terbilang serba ada. ADAS-nya punya 17 fungsi, kameranya pun canggih dan punya resolusi sangat baik karena ini bukan 360, melainkan disebut kamera 540. Sudut pandangnya sangat-sangat variatif, displaynya pun bisa kita setup jadi 3D gini. Yang mana kalau kita buka pintu, interiornya ikut divisualisasiin jadi cukup detail ya. Terus display mobilnya juga bisa dibikin solid, transparan, bahkan hilang sama sekali biar bisa ngeliat bagian bawah mobil. Memang cara kerjanya bukan langsung, tapi nyatuin tangkapan kamera depan dan belakang. Nah, si head unit model curve yang nyambung sama instrumen cluster ini juga praktikal, karena koneksi si Android Auto Apple CarPlay-nya udah wireless, alias nggak perlu ada kabel melintang yang kadang suka ganggu ketika kita perjalanan jauh, suka nyangkut-nyangkut di transmisi, ya nggak? Dan salah satu yang gue suka adalah tema interiornya yang punya nuansa nautical blue, dengan campuran motif wood panel terang, tombolnya juga nggak gitu banyak, jadi kelihatan simple, rapi, sekaligus tetap atraktif atas silang-silang warnanya. Anyway, dia juga udah punya sunroof, bangku elektrik kiri kanan, serta akomodasi barang di bagasi yang cukup baik. Barang kita bertiga muat nih, bahkan plus ngangkut pemadam litium karena salah satu syarat di sirkuit. Meski sebetulnya duduk di row kedua itu nggak begitu istimewa tingkat keergonomisannya, sekedar cukup. Tapi ya masih oke lah, apalagi disediain ventilasi AC juga di belakang, jadi nggak dianaktiriin gitu kan. Jadi menurut teman-teman gimana sih Omoda E5 ini? Silahkan diskusi di kolom komentar kalau mungkin teman-teman mau comparing atau misalnya mau cerita pengalamannya dengan mobil yang lain atau mobil yang ini, boleh juga di kolom komentar. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Jangan lupa ke Motovun Indonesia kalau mau nonton yang motor, dan ke website kita di www.autofun.co.id. Saya Helmi Dongkrak pamit. Cabut.